Selamat siang Ibu Ida, bagaimana kabarnya hari ini? Ya, baik, selamat siang Ibu Sunce. Kabar saya sehat Ibu, puji Tuhan sehat. Ya, baik, terima kasih Bu Ida. Sudah meluangkan waktu untuk ngobrol dengan saya. Waktu kita tidak banyak. Kira-kira apa yang mau Ibu Ida perbincangkan dengan saya? Ya, eh, begini Ibu Sunce, saya juga berterima kasih buat Ibu Sunce sudah bersedia mau menjadi teman ngobrol saya hari ini. Jadi adapun masalah yang saya alami ya Bu Sunce ya. Iya, Bu. Jadi gini, di tahun ajaran baru ini kami kelas 1 dibagi menjadi 2 kelas. Ya kan? Kalau tahun lalu kami sekolah kelas 1 hanya cukup 1 kelas karena rombelnya memang hanya cukup 1 kelas. Tapi di tahun ini rombelnya menjadi 2 kelas, Ibu. Jadi Iya, secara otomatis ya kan gurunya juga akan menjadi 2. Nah, gitu Ibu. Nah, terus waktu di kelas 1 tahun lalu kan kami sudah masuki IKM, ya kan? Implementasi kurikulum iya, merdeka. iya Ibu Ida. Nah, tahun ini pun sudah lanjut lagi dan materi atau mata pelajaran bahasa Inggris di tahun lalu itu sudah saya ajarkan karena memang ada dalam jadwal. Nah, karena di tahun lalu juga sudah diajarkan, jadi secara otomatis dalam pikiran saya di tahun ini pun akan diajarkan materi yang sama, apa mata pelajaran yang sama yaitu bahasa Inggris juga ada di dalam beberapa daftar materi mata pelajaran untuk kelas 1. Begitu Ibu. Tapi ini menjadi masalah bagi saya secara pribadi yaitu mata pelajaran bahasa Inggris ini. Nah, kenapa saya bilang menjadi masalah? Karena Maksudnya, eh, waktu kami rapat hari Sabtu lalu, dalam rapat Ibu Kepala Sekolah mengutarakan bahwa mata pelajaran bahasa Inggris tidak wajib diajarkan di kelas 1. ya, Bu. Itu beliau bilang. Nah, sementara jadwal pelajaran tahun ini saya sudah edarkan ke grup WhatsApp orang tua dan guru karena saya buat grup untuk orang-orang tua wali kelas 1 ya kan. Jadi untuk mempermudah komunikasi kami saya buat grup. Jadi saya kirim jadwal. Nah, ada beberapa orang tua memberikan respon yang baik dengan melihat ada mata pelajaran bahasa Inggris. Iya, Bu. Menurut mereka, bagus Bu Ida, ada pelajaran bahasa Inggris gitu. Karena selama ini kan eh, tidak pernah diajarkan di SD, tapi sekarang sudah diajarkan. Masalah yang terjadi biasanya menurut mereka, ada anak-anak mereka yang sudah di SMP, di SD tidak pernah diajarkan, tiba-tiba di SMP muncul mata pelajaran bahasa Inggris, Iya, sehingga anak-anak sangat kewalahan. Nah, iya, tapi kalau dari SD, apalagi dari kelas 1 sudah diperkenalkan dengan mata pelajaran itu, atau sudah dibiasakan mungkin minimal mengucapkan, cara mengucapkannya beberapa kata gitu kan, setidaknya itu membantu anak-anak. Nah, begitu respon dari orang tua. Nah, inilah sudah yang menjadi beban pemikiran saya, Ibu. Kenapa ini menjadi masalah buat saya gitu. iya. Jadi, menurut Ibu Ida, menurut kepala sekolah, Iya, pelajaran bahasa Inggris tidak wajib, iya, tapi bukan berarti tidak boleh toh atau tidak boleh. Jadi iya, bagaimana kalau menurut Ibu Ida? Apakah ada hal lain yang membuat kepala sekolah harus menyampaikan hal tersebut? iya. Jadi gini,
memang setelah hasil rapat itu terjadi, saya secara pribadi langsung merenung, langsung itu sempat, ah apa ini gitu kan. Muncul Iya, dalam hati, kenapa lagi seperti ini? Ada lagi perubahan tiba-tiba. Padahal lalu sudah diajarkan, ini lagi bilang tidak usah, apa tidak wajib. Nah, setelah saya bertanya-tanya ke teman-teman lain, belum saya bertanya sama kepala sekolah sih waktu itu, baru teman-teman. iya, Rupa-rupanya temanku guru kelas 1 yang di kelas A, karena saya kan di kelas B ya, 1B. iya, iya, Bu. Beliau ini seniorku ini, rupa-rupanya memang dia mengaku tidak paham Ibu, tidak mampu untuk mengajarkan materi ini bahasa Inggris. Nah, jadi karena dia mengaku tidak paham dan tidak mampu, sehingga mungkin inilah yang menyebabkan Ibu kepala sekolah memberikan statement tidak wajib ketika rapat. Nah, menurut saya seperti itu, Ibu. Iya, iya, Ibu dia. Ya, tentunya Ibu Ida bersedia mengajarkan materi itu. Nah, mungkin karena Ibu Ida merasa yakin bahwa Ibu bisa mengajarkannya. Ya. Nah, sementara teman Ibu Ida yang memegang kelas 1A, ia tidak bersedia mengajarkannya oleh karena beliau tidak yakin atau atas kemampuannya mungkin. Iya, Nah, menurut Ibu Ida, jalan keluar seperti apa yang harus bisa menjawab kedua situasi ini? Setidaknya Ibu Ida dan orang tua tidak kecewa ataupun partner Ibu itu atau guru kelas 1A itu dia merasa seperti tidak terpaksa atau merasa tidak tertekan. Ya, iya. Iya, Ibu Sunce. Memang itulah yang jadi pemikiran saya juga, bagaimana menangani kedua keadaan ini gitu kan. ya, Saya juga sebagai wali kelas yang ingin mengajarkan materi itu tidak kecewa gitu kan. Dan ya, orang tua juga yang benar-benar sudah semangat, antusias gitu. Kalau materi itu juga diajarkan mulai dari kelas 1, tidak merasa kecewa. Dan teman saya ini, teman guru kelas 1B, 1A, tidak merasa beban gitu. Memang ini sudah saya renungkan, saya pikirkan beberapa hari ini. Bahkan ketika saya ngobrol dengan Ibu Sunce, ya, eh, jadi dalam pemikiran saya Ibu begini, ini alternatif yang ada dalam pikiran saya. Mungkin saya akan mengajak temanku ini, teman partnerku kelas 1, dokter, ya, kelas 1A, untuk ngobrol secara pribadi dulu. Gitu kan. ya, Saya akan bicara dari hati ke hati, sesungguhnya kendalanya seperti apa yang dialami oleh ibu guru ini, ketidakmampuan seperti apa, yang dia memang benar-benar tidak sampai tidak bisa atasi gitu. Dan selanjutnya, jika hasil percakapan kami berdua nanti eh, mendapatkan titik terang, maka saya akan mm, mengusulkan ya ya, dari ya, saya secara pribadi untuk eh, mengajar bahasa Inggris itu di kelasnya dia, di kelas 1A berarti. Jadi contohnya ketika eh, kan kami bahasa Inggris itu hari Selasa ya. Jadi ya, kalau jam pertama bahasa Indonesia, jam kedua bahasa Inggris, berarti nanti di jam pertama saya akan mengajarkan di kelas beliau bahasa Inggris. ya, Nanti dan beliau boleh masuk di kelas saya untuk mengajar bahasa Indonesia. Nah nanti di jam berikutnya saya akan masuk di kelas saya dan dia kembali ke kelasnya. Nah, begitu saya punya pemikiran Bu Sunce. ya, Sementara ini dan ya, ya. Jadi Ibu kira-kira kapan Ibu Ida akan mengeksekusinya? Tindakan Ibu yang sudah hmm, katakan tadi itu kapan, kira-kira kapan?
Iya, eee, secepatnya Ibu ya, secepatnya karena kan ini kegiatan MPLS kan sudah mau berakhir di hari Sabtu ya, Iya iya, kan kita MPLS 12 hari. Nah iya berarti di Senin tanggal 22 itu kan berarti sudah masuk ke jadwal seperti biasa. iya, pembelajaran seperti biasa. Iya, udah masuk ikut jadwal seperti biasa. Jadi supaya ini cepat terselesaikan, dapat, jalan keluar, yang terbaik, tentunya dalam minggu ini saya akan komunikasikan dengan teman sejawat saya itu, Ibu. Begitu. Iya, baik Ibu Ida, saya sangat mengapresiasi usaha Ibu dan tidak sabar lagi ingin mendengar hasil percakapan Ibu Ida dengan teman sejawatnya Ibu Ida. Ya, Iya, iya. terima kasih. Iya, terima kasih Bu Sunce atas, Terima, eee, percakapan yang sudah terjadi di antara kita pada siang hari ini. ya, Terima kasih. sama-sama Ibu, terima kasih juga. Ya, oke.